Untuk sesi yang pertama dari kegiatan pembelajaran ini, kita akan melakukan diskusi dari aksi nyata modul 3.3 yang sudah Bapak Ibu kerjakan tentunya. Nah, tujuan sesi kali ini yaitu 3.3 itu berkaitan dengan program yang Bapak Ibu buat ya, program yang tentunya berdampak pada murid. Nah, tentunya dalam pembuatan program atau penyusunan program tadi itu menggunakan alur ya, yaitu alur baja. Nah, dari alur baja tadi untuk kegiatan olahraga ini kita tidak menyelesaikan semuanya ya, tahapannya dari B, A, B, J, A, tapi cukup dari B dan A saja, yaitu dari B yaitu buat pertanyaan ya, jadi yang A yaitu ambil pelajaran. Nah, untuk tujuan sesi kali ini ya, yang pertama yaitu calon guru penggerak melakukan checkpoint hasil aksi nyata pada poin B, yaitu buat pertanyaan, dan A yaitu ambil pelajaran. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti saling mengecek ya, bagaimana sih program yang sudah dibuat yang berkaitan dengan aksi nyata tadi. Nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi ya. Tujuan berikutnya yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan umpan balik untuk rencana tindak lanjut pada poin B dan A. Nah, apa sih yang dihasilkan dari diskusi yang Bapak Ibu lakukan nanti ya, yaitu Bapak dan Ibu akan mendapatkan umpan balik dari rekan satu kelompok ya. Kemudian yang terakhir, calon guru penggerak menghasilkan rencana tindak lanjut B dan A. Nah, setelah mendapatkan umpan balik, nanti Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut ya dari umpan balik yang diberikan oleh rekan satu kelompok tadi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu ya, karena kita keterbatasan waktu tentunya, karena keterampilan begitu akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami sudah membicarakan tentang program yang sudah dan akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Yang pertama adalah program saya. Program saya di sini sudah dilaksanakan di sekolah, namanya program Geracil, Gerakan Cinta Lingkungan. Di mana Gerakan Cinta Lingkungan itu adalah menggerakkan murid untuk mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan, terutama adalah lingkungan belajar dan lingkungan sekolah. Nah, gerakan ini yang saya lakukan adalah pertama mendiskusikan dengan murid bagaimana menurut kamu sekolah yang bagaimana atau kelas yang bagaimana yang ingin kamu impikan. Akhirnya anak-anak yang pertama adalah kebersihannya Bu, kemudian juga apakah kebersihan itu hanya di lingkungan sekolah kelas saja? Enggak Bu, harus semuanya. Bagaimana nanti kalian akan melaksanakan? Kemudian kita berdiskusi dengan anak-anak. Nah, yang pertama adalah dengan cara mengurangi sampah plastik. Di mana dengan sampah itu programnya yang pertama saya memberikan kesepakatan dengan anak-anak bahwa anak-anak untuk ke sekolah untuk jajan COVID sehingga tidak pernah upacara yang bendera-nya enggak ada gitu. Hanya terjadilah kesepakatan dengan komite yaitu untuk mengumpulkan dana dari wali murid untuk membuat tempat sampah, penampungan sampah dan tiang bendera, dan itu dilaksanakan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ternyata gerakan yang kami lakukan, program yang kami lakukan itu menyeluruh ke seluruh kelas akhirnya. Jadi dari program kelas yang pertama saya kesadaran kita itu kurang. Siswa, kamu ya, Pak, nanti ini Pak, padahal plastik satu ya. Kalau siswanya 300 berapa? Berapa plastik? 300 belum S. Belum S. Nah, itu perlu dicermati. Kelihatannya sepele, hanya menguntungkan segelintir orang. Dia kan pedagang kan, dan pengusaha itu. Wow. Nah, kita plastik juga dihilangkan. Kalau yang bisa dijual seperti apa itu? Rokok itu kan bisa melakukan yang
Nah kalau plastik apa itu? Bisa nggak buat anyaman plastik itu yang buat dari tas jinjing itu? Iya, Bisa bisa. nggak? Bisa. Itu bisa didaur ulang. Iya. Kalau nggak bisa lagi diapa lagi? Dibakar. Itu solusi terakhir kalau dibakar. Tapi sebenarnya nggak bagus juga, menyebabkan polusi. Terus apa lagi? Budaya apa? Literasi. Literasi itu penting Bapak Ibu sebenarnya. Literasi itu kita kan hanya apa ya, membacakan. Tapi pada dasarnya literasi banyak kan. Membaca, menulis, menghitung, ya kan? Itu dan memahami lebih dalam lagi. Nah, yang namanya literasi membaca itu penting. Ya, contoh nih, contoh sepele aja. Misalkan anak kelas SD. Di sini dikasih pembatas. Pembatasnya Robi. Ini bu. Dikasih gambar pensil. Ada lagi. Pensil terbang. Ada yang pegang. Bisa berkelanjutan atau tidak. Kalau evaluasinya bagus mungkin ya perlu kita lanjuti untuk kegiatan tahun-tahun setelahnya gitu ya Pak ya. Anggur dari Tapi itu kan dulu dia guru ustad itu. Aduh guru Ustaz. Tidak ada pilihan lain Bang. Yang tiga ada kalau masa bukan iya. Yang tiga. Iya bagus. tambahin aja. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi sesi kedua. Langsung saja, program yang pertama, Ibu. Sudah ngomong tidak program yang pertama namanya ELIT. Itu singkatan dari English Literasi. Untuk aktornya ada guru bahasa Inggris, ada murid, ada kepala sekolah, kemudian ada orang tua murid. Untuk strateginya, yakni membuat daftar harapan dan evaluasi program dan mencari jenis perlombaan untuk melatih kemampuan murid. Ini strategi pada Gali Mimpi. Selanjutnya program yang kedua yaitu Gerbokca Gerakan Pojok Baca. Aktornya ada murid, wali kelas, pihak yayasan, guru bahasa Indonesia, serta kepala sekolah. Strateginya pada Gali Mimpi, yakni wali kelas membuat kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada pada Gali Mimpi, kemudian dicurahkan ke dalam bentuk ilustrasi atau narasi. Kemudian murid mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yang terakhir yakni program sarapan bersama atau saber, sarapan bersama. Aktornya ada murid, dewan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Untuk strateginya sendiri membuat daftar harapan dan evaluasi untuk program, yakni perubahan dari setelah dan sebelum program ini. Siang. Selamat bertemu kembali dengan kelompok 6 dengan saya Mas Lahatul Aziza. Kita akan mencoba yaitu Gali Mimpi. Yang pertama saya sendiri, Mas Gulo. Mas Gulo melestarikan seni budaya lokal. Aktornya yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, murid, tokoh seni setempat, pembina dan pelatih ekstrakurikuler. Bahwa program yang sudah dicetak ada bahwa nah itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Silakan dikeluarkan punya masing-masing.
Namun sebelumnya Bapak Ibu saya akan memberikan ice breaking dulu, boleh? Boleh. Ibu lebih fokus lagi ya. Ya, sekarang ini saya kebanyakan yang digunakan itu ice breaking untuk anak-anak SD. Kebetulan saya memberikannya mengajar di SD. Silakan Bapak Ibu lihat ke layar sini aja ya. Sekarang tidak akan dibagi kelompok lagi, saya akan sudah duduk per TP ya. Ini Bapak Ibu semuanya lihat permainannya. Di sini kita akan menebak. Pilih dari PP masing-masing, pilih satu kotak. Di sini ada bagian tubuh untuk berbicara. Ini untuk pertanyaan kelas 2, kelas 3, kelas 1. Nah, gampang? Jadi ini mau saya rubah pertanyaan-pertanyaan untuk tingkat Bapak Ibu ya. Pasti terkait dengan CGP. Nah, cuma saya belum sempat mengubahnya. Yang penting ada saja untuk sebagai contoh dulu nanti. Mulai dari PP saya mau pilih yang mana nih? Bagian tubuh untuk menulis, bagian tubuh untuk berjalan. Yang mana aja? Ah, benda mana ya? Gabungan di mau dibawa ke sekolahnya sih. Bangku diangkat terus aneh ya.